Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membuat video pembelajaran materinya peluang. Nah, di materi peluang, materi awal yang harus kita pelajarin yakni kaidah pencacahan. Nah, apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Nah, kita kayak mencari beberapa kemungkinan dalam suatu kejadian. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung ke contoh-contohnya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal kaidah pencacahan. Nomor 1, Tono mempunyai 3 celana, 3 kaos, dan 2 topi. Ada berapa cara Tono memakai celana, kaos, dan topi? Nah, di sini ada 2 cara yang kita pakai, tapi cara yang paling singkat. Kita lihat dulu soalnya. Tono mempunyai 3 celana, 3 kaos, dan 2 topi. Berarti dia ada 3 jenis celana, kaos, topi. Kita lihat, berarti kalau secara logikanya celana, kaos, topi bisa dipakai bersamaan. Nanti kalau bisa dipakai bersamaan, kita menggunakan aturan perkalian. Karena dia bisa dipakai bersamaan. Jawabannya tinggal gampang. Nomor 1, karena dia bisa digunakan dengan aturan bersamaan, kita pakai tadi aturan perkalian, tinggal kita kali 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3 kali 2 berarti 18. Artinya Tono bisa menggunakan sebanyak 18 cara. Itu dengan aturan perkalian. Ada juga dengan diagram pohon. Kira-kira gimana? Seperti ini. Diagram pohonnya seperti ini. Nah, tadi ada celana, ada kaos, ada topi. Celana 1, kaos 1, topi 1 itu bisa kemungkinan. Terus celana 1, kaos 1, topi 2, sampai seterusnya. Kalau kita sudah mengerti dia cara perkalian tanpa harus buat diagram pohon seperti ini, bisa kita langsung kalikan seperti tadi, 3 kali 3 kali 2. Oke. Yang penting kita tahu cara yang lain ada dengan diagram pohon seperti ini. Nah, kita lanjut contoh 2. Contoh 2 ini soalnya. Aisyah mempunyai 3 buah sepatu dan 4 buah sendal. Ada berapa cara Aisyah memakai sepatu dan sendal tersebut? Nah, di sini kita lihat yang dia punya sepatu dan sandal. Karena sepatu dan sandal itu logikanya nggak bisa dipakai bersamaan, artinya kita nggak boleh pakai cara seperti cara 1. Berarti kita nanti kita pakai itu namanya cara penjumlahan. Oke. Nomor 2. Berarti cara penjumlahan. Caranya gimana? Tinggal kita jumlahkan. Berapa sepatunya? 3. Berapa sandalnya? 4. 7 cara. Oke. Untuk mengulang, saya review dari nomor 1. Nomor 1 tadi karena dia bisa digunakan dengan secara bersamaan, kita menggunakan aturan perkalian. Tinggal semua peralatannya atau bahannya kita kalikan, perkalian. Celananya 3, kaosnya 3, topinya 2. Berarti terus kalau nomor 2, kalau tidak dapat digunakan secara bersamaan, berarti kita menggunakan aturan penjumlahan. Oke, itu nomor 1 sama nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 kira-kira seperti ini. Oke, soal nomor 3. Rapa akan pergi ke rumah neneknya berada desa Jabung melalui Jetis. Jika dari desa Ngasinan ke Jetis terdapat 2 jalan dan dari Jetis ke Jabung terdapat 3 jalan. Ada berapa macam carakah Rapa dapat pergi ke rumah neneknya? Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Rumah neneknya itu ada di Jabung, berarti terus melalui daerah Jetis. Nah, di sini ada lagi. Ini Jetis.
Jika dari desa Ngasinan, berarti misalnya sini saya buat Ngasinan. Artinya dari Ngasinan ke Jetis langsung ke Jabung. Nah, tadi kata di soal jika dari desa Ngasinan ke Jetis terdapat 2 jalan, berarti ini terdapat 2 jalan. Terus dan Jetis ke Jabung terdapat 3 jalan, berarti dari Jetis ke Jabung terdapat 3 jalan. Nah, pertanyaan yang pertama, ada berapa macamkah cara Rafa dapat pergi ke rumah neneknya? Nah, karena ini kita pakainya nanti cara perkalian. Cara perkalian berarti tinggal kita kali. Yang A caranya tinggal 2 kali 3 sama dengan 6 cara. Nah. Oke, yang kedua, pertanyaan yang B. Ada berapa carakah perjalanan Rafa dari berangkat hingga pulang kembali? Berarti dari sini sampai balik lagi. Ada berapa cara? Tinggal kita kali lagi. Berarti dari Ngasinan ke Jetis tadi 2, dari Jetis ke Jabung 3, terus balik lagi dari Jabung ke Jetis 3, dari Jetis ke Ngasinan 2. Kali semuanya hasilnya 36. Tapi ini dengan syarat jalan yang dilewati boleh sama. Berarti misalnya dari boleh sama, nggak ada syaratnya. Ini jalan yang dilewati sama. Gimana kalau nggak boleh sama? Jalannya, cara penghitungannya. Oke, nah kita buat. Ini khusus yang tadi yang boleh sama, yang nggak boleh sama. Berarti dari sini 2 ke sini 3. Nah, kita mau balik. Ternyata tadi salah satu jalannya udah dipakai. Sisanya berapa? Berarti sisa 2. Terus dari Jetis ke Ngasinan salah satunya tadi udah dipakai. Sisanya 1. Nah, berarti 2 kali 3 kali 2 kali 1 itu 12 cara. Ini dengan syarat jalannya tidak boleh sama. Yang udah dilaluin tadi awalnya nggak boleh lagi dilaluin. Tapi kalau misalkan boleh sama, boleh double jalan yang dijalanin, tinggal kali semuanya. Nah, kira-kira gitu soal pencacahan nomor 3. Kita lanjut contoh nomor 4. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat saya ambil dari buku. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika bilangan-bilangan yang terjadi merupakan yang pertama bilangan ratusan dan boleh ada angka yang sama. Bilangan ratusan dengan nah, caranya gimana? Saya tulis dulu tadi angka yang tersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu angka yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama tadi bilangan ratusan dan boleh angka yang sama. Ratusan berarti kalau ratusan itu ada 4 digit. Ada 3 digit. Berarti 3 saya buat kotaknya. Karena ada syaratnya boleh sama, jadi kita nggak usah coret-coret, nggak usah coret-coret. Caranya gimana? Gini, jadi depannya saya buat angka 1 boleh, angka 2 boleh, angka 3 boleh paling depan, angka 4 juga boleh, angka 5 boleh, angka 6 boleh. Nah, karena boleh yang sama jadi semua boleh gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya berapa di sini? 1, 2, 3, 6 angka, di sini 6 angka, 6 angka. Karena ini syarat aturan perkalian, tinggal kita kali. 6 kali 6 kali 6. 216 bilangan lah nanti, atau cara bisa digabung. Nah, pertanyaan yang kedua, B. Bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Gimana caranya? Bilangan ribuan tidak boleh ada angka sama. Nah, ribuan artinya digitnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh ada yang sama. Nah, tadi angka yang pertama semua boleh di sini. 1, 2,
3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Ini dapat dari soal angka yang tersedia. Nah, syaratnya tadi di soal nomor 2 tidak boleh ada angka yang sama. Nah, misalnya kan kita pakai angka 1 untuk dimasukin ke kolom ini. Jadi kita coret aja. 2-nya boleh, 3-nya boleh, sampai yang bawah. Nah, coret lagi di sini 1, 3, 4, 5, 6. Coret lagi di sini 1, 4, 5, 6. Oke, tinggal kita hitung totalnya ini tadi 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4, ini 3. Aturan perkalian tinggal kita kali. 6 kali 5 kali 4 kali 3. 360. Nah, gitu caranya. Coba lagi kita coba contoh yang kelima. Ini dari buku juga. Dari angka 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan-bilangan tentukan. Banyak bilangan ribuan yang angka yang berlainan. Oke? Berlainan berarti nggak boleh sama ya. Nah, saya tulis dulu nomor 5 tadi yang tersedia. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Dia mau disuruh banyak bilangan ribuan. Ribuan itu ada berapa digit? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, katanya nggak boleh sama, berarti atau berlainan. Nah, kita masukin 0 bisa nggak di depan? Tidak bisa. Jadi nggak ada angka ribuan, angkanya 0 dulu. Harus misalnya 4.000, 7.000. 0 tidak boleh ya. Jadi 0 yang nggak bisa masuk ke depan. 1 yang boleh 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Itu yang boleh. Terus karena katanya angkanya berlainan, coret aja 1. Kita masukin. Ternyata 0 tadi udah bisa masuk di angka kedua. Masukin dia. 2, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, misalnya 0 ini udah kepake di angka kedua, coret dia, masukin lagi angka yang lain. Misalkan udah kepake lagi, coret dia 3, 5, 7, 8, 9. Tinggal kita total angka-angkanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pasti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pasti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tinggal kita kali. Berarti 7 kali 7 kali 6 kali 5 hasilnya 1470. Itu nomor 5 yang A. Nomor 5 yang B. Nomor 5 yang B kira-kira ini soalnya. Banyak bilangan ratusan ganjil yang berlainan. Ratusan ganjil berarti kita ingat dulu ratusan itu berapa digit? 1, 2, 3. Ratusan ada 3 digit. Angka yang tersedia sama. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, khusus soal ganjil atau genap, kerjakannya dari belakang dulu. Karena kita tahu bilangan ganjil dan genap itu dari angka buntutnya. Nah, angka buntut yang tersedia untuk ganjil itu bisa 1. 2 nggak boleh, kalau 2 itu genap. 3 boleh, 5 boleh, 7 juga merupakan ganjil, 9 ganjil. Selanjutnya di soal tadi banyak bilangan ratusan ganjil yang berlainan, berarti berlainan. Nah, misalnya kita lanjut, kita udah pakai 1 di sini. Berarti tinggal kita tulis sisa-sisa yang tadi ya. 0, 1 udah kepake, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, misalkan 0 udah kepake, jangan pakai di sini karena 0 nggak bisa, pakai aja di tengah. Berarti 2, 3, 5, 7, 9. Oke? Saya ulangin, kalau unsur soal ganjil genap kerjakannya dari belakang karena kita tahu menentukan ganjil genap angka buntutnya, angka terakhirnya. Nah, sekarang tinggal pakai aturan perkalian. Kita jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita kali 5 kali
5 kali 6 kali 5 hasilnya 150 cara. Nah, kira-kira gitu contoh-contoh soal kaidah pencacahan. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk materi soal-soal yang lebih susah lagi kaidah pencacahan. Saya ucapkan terima kasih.